Kembali lagi dengan saya Haslinda. Podcast kali ini saya mengundang bintang tamu spesial yaitu Bapak Dr. Rahmat Sewa Surahya SOS MSI. Kepada Bapak kami persilakan masuk. Pemirsa, beliau ini merupakan Ketua Jurusan Tradisi Lisan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haloleo. Langsung saja, kali ini kita akan membahas tentang keluarga. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana arti keluarga bagi Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian sudah mengundang saya dalam acara bincang-bincang pada pagi hari ini terkait dengan arti penting sebuah keluarga. Adik-adik sekalian, kebetulan saya sudah berkeluarga. Tentu arti keluarga itu sangat penting buat semua manusia, saya kira, karena memang kita diciptakan ini untuk hidup berpasang-pasangan dan kemudian keluargalah tempat kita untuk berkumpul. Jadi menurut saya keluarga itu sangatlah penting, bagaimana kita bisa berkumpul dan menyelesaikan semua masalah-masalah terkait dengan kehidupan kita. Bagi kita yang sudah berumah tangga, tentu keluarga itu sangatlah penting. Gitu deh. Ya, Pak. Apa yang menurut Bapak menjadi faktor utama dalam membangun hubungan yang kuat di antara anggota keluarga? Menurut saya secara pribadi, saya kira faktor yang paling kuat dalam membentuk sebuah keluarga itu adalah terbangun sebuah kepercayaan. Di mana dalam kepercayaan ini tentu dalam keluarga itu ada suami dan istri. Tentu ini saya kira kepercayaan itulah yang harus kita tanamkan di awal, sehingga apapun nanti ke depannya yang kita lakukan tidak ada keraguan di antara isi keluarga, entah itu suami istri, dalam hal ini ayah atau ibu maupun juga anak-anak. Kalau sudah kepercayaan itu dibangun, tentu tidak ada lagi keraguan di antara kita semua. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi? Antara kehidupan pribadi dan keluarga sebenarnya itu bisa dipisahkan. Ya, tentu ada pola-pola manajerial yang harus kita bisa terapkan di sana, di mana yang pertama adalah kita menempatkan keluarga itu sebagai faktor utama. Artinya kalau sudah keluarga kita sudah penuhi kewajiban kita sebagai keluarga, dalam anggota keluarga, barulah setelah itu baru kita pikirkan urusan pribadi. Begitu pula juga misalnya urusan yang lain, misalnya urusan kantor, ya tentu ada keseimbangan di dalamnya. Begitu deh. Bagaimana cara memecahkan konflik atau perdebatan di antara anggota keluarga? Untuk hal ya semua keluarga saya kira tidak terlepas dari mungkin bukan konflik ya. Ya, kalau konflik itu terlalu ekstrim lah. Saya bisa katakan bahwa masalah atau friksi dalam rumah tangga itu pasti ada saja. Nah, untuk memecahkan masalah itu ya tentu yang perlu dilakukan setiap individu dalam keluarga adalah menahan diri. Ya, tidak boleh kita ego, tidak boleh kita mementingkan bahwa kita lah yang paling benar, kita lah yang paling utama. Ya, dalam konteks ini untuk meminimalisir itu adalah menahan diri terkait dengan apa yang kita alami terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada tradisi keluarga yang sangat berarti bagi Bapak? Jika ada, apa itu? Ya, tentu kita sebagai seorang yang memang menggeluti tradisi dan juga memang kita besar dari tradisi, ya itulah juga yang kita wariskan di keluarga kita. Olehnya itu tradisi-tradisi yang memang kita sudah pernah lakukan di masa kami kecil, tentu sekarang dalam keluarga kami juga kami teruskan. Seperti halnya misalnya ada tradisi terkait dengan akikah misalnya, tradisi kampua,
kemudian tradisi baca-baca harwa. Nah, ini karena merupakan sebuah kebiasaan yang sudah memang itu diwariskan dari leluhur-leluhur kita, sehingga pada akhirnya juga sekarang saya sebagai kepala rumah tangga, tradisi ini juga tentu masih diwariskan, dan insya Allah anak-anak kedepannya juga masih mempertahankan tradisi-tradisi itu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam peran sebagai orang tua? Oh, terkait dengan masalah yang akan timbul ya, itu dari saya biasanya saya sebagai kepala rumah tangga itu lebih prepare. Ya, dalam istilah saya itu konsepnya prevention is better than cure. Jadi kita sudah punya firasat terkait dengan masalah yang akan muncul, itu masalah pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala rumah tangga, berdasarkan firasat itu sudah lebih dini kita antisipasi, sehingga masalah-masalah yang akan mungkin muncul itu insya Allah kita dapat eliminasi. Itu deh. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang menurut Bapak menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga? Oh, terkait dengan komunikasi, entah itu dengan istri, dengan anak, ya ini keterbukaan. Ya, dalam komunikasi yang kita barulah open communication, sehingga apa yang ingin kita hendak utarakan, maksud yang akan kita inginkan, sebaiknya terbangun antara komunikasi secara terbuka, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terpenuhi dengan tanpa harus menutup-nutupi apa yang kita inginkan. Ya, gitu deh. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak melibatkan anak-anak dalam keputusan keluarga yang penting? Ya, rumah tangga sebenarnya sebuah organisasi kecil, sehingga dalam sebuah organisasi itu perlunya melibatkan semua anggotanya. Begitu pula yang saya terapkan, meskipun dalam pemahaman kita, anak kita itu belum memiliki cukup pengalaman dan sebagainya, tapi paling tidak anak, istri itu adalah bagian daripada sebuah rumah tangga, sehingga apa keputusan yang akan kita ambil tidak terlepas dari mereka, sehingga setiap ada hal-hal yang lebih prinsip misalnya, ya tentu kita minta pandangan semua yang ada dalam, entah itu dia anak ataupun istri, ya tentu itu kita minta supaya keputusan yang kita ambil itu tidak bersifat sepihak. Gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak percaya bahwa keluarga dapat mempengaruhi identitas dan nilai-nilai seseorang? Oh, tentu saya sangat percaya itu, karena keberhasilan seseorang, entah itu suami, istri, dan anak-anak itu ya tergantung keluarganya. Semakin bagus keluarganya, semakin bagus memanage keluarganya, juga semakin bagus output yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak menghadapi perbedaan generasi di dalam keluarga? Tentu sebagai kepala rumah tangga, idealnya adalah menempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Tentu hal ini terkait dengan anak-anak, idealnya ya tentu kita tidak bisa generalisasi di kehidupan dulu dan kehidupan sekarang, tentu itu kan sesuatu yang berbeda. Tentunya sebagai orang tua itu harus bisa memaknai setiap perbedaan itu, sehingga ketika misalnya melihat dalam perbedaan di dalam rumah tangga itu tidak terjadi semacam shock culture, ya, shock budayaan ataupun tradisi, ya kita menempatkan masing-masing dengan porsinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang menurut Bapak penting dalam menciptakan waktu berkualitas dengan keluarga? Penting itu deh, terkait dengan waktu yang cukup untuk keluarga. Sesibuk-sibuk apapun kita sebagai kepala rumah tangga, entah itu ayah maupun ibu, ya penting ada waktu, ya meskipun sebenarnya waktu 24 jam itu tidak cukup sebenarnya kalau misalnya kita menghitung dari pekerjaan yang kita lakukan di kantor dan
di luar sana dengan keluarga. Tapi paling tidak bisa kita memanage, kita mencoba mencari waktu-waktu senggang yang sekaligus kita libatkan keluarga. Misalnya ada senda gurau, kita punya waktu 5 menit, kita bisa bersenda gurau, memberikan nilai-nilai positif kepada anak, memberikan pencerahan kepada anak, sehingga itu saya anggap penting sekali ada waktu-waktu senggang kita, waktu luang kita untuk keluarga. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya mendukung impian dan aspirasi anggota keluarga? Ini secara proporsional. Terkadang dalam keluarga itu banyak keinginan. Ya tentu kita harus proporsional. Mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak. Nah, disitulah pentingnya sebenarnya kepiawaian seorang kepala rumah tangga untuk membuat skala prioritas itu. Jadi tidak semua yang diinginkan harus terpenuhi, tapi mana lebih prioritas sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan, tentunya seperti itu. Yaitu bagaimana cara Bapak mengatasi stres keluarga dan menjaga kesehatan mental semua anggota keluarga? Dibuat santai aja seperti itu ya, dibuat santai. Kalau mengatasi stres itu jangan dibuat serius. Tentu kalau berbuat serius pasti semuanya ya stres. Tapi kalau dibuat santai, dibuat santai gurau, ya sedikit-sedikit kita nyanyi, berkelakar sebagainya. Saya kira itu cara yang paling jitu bagaimana untuk mengatasi stres yang bisa juga dipakai oleh orang lain barangkali. Bayangin saja masalah apapun yang ada di bawah santai. Apakah ada pelajaran berharga yang Bapak pelajari dari pengalaman keluarga sendiri? Kalau itu ya belajar dari pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya, experience is the good teacher. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita pernah alami itu tentu bisa kita terapkan dalam keluarga kita juga. Misalnya dalam pendidikan karakter, orang tua kita dulu menyampaikan seperti ini, tentu sekarang juga menjadi bekal kita untuk menyampaikan kepada anak, begitu. Jadi ada pengalaman berharga misalnya terkait dengan tata krama, sopan santun, etika berbicara. Apalagi dalam tradisi kita ini, tradisi ketimuran, saya kira penting sekali apa yang kita dapatkan pada saat kecil itu juga menjadi bekal untuk anak-anak generasi kita sekarang, termasuk kita punya anak sendiri di rumah. Iya, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan keluarga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan? Wah, itu menarik. Ya, saya bisa dibilang adalah orang yang perfeksionis. Makanya setiap ada sesuatu yang agak kurang strike di mata saya, misalnya tentang kebersihan, itu saya langsung sampaikan, oh itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, menaruh sampah pada tempatnya, terus menjaga kelestarian lingkungan, untuk menanam pohon, menanam tanaman, karena itu juga bekal sebenarnya, sekaligus memberikan pendidikan terkait dengan lingkungan di sekitar kita. Apa yang menurut Bapak penting dalam membangun hubungan yang sehat antara saudara kandung? Yang paling sederhana itu deh, kalau menurut saya silaturahim, berkunjung kita. Yang paling sederhana sekali lagi, ya say hello lah. Sekarang kan tidak susah lagi, kita punya alat yang bisa menyapa, sudah menggunakan handphone, paling tidak telepon dalam sehari, tanya kabar, tanya keadaan. Ya, saya kira itu yang paling efektif di dunia sekarang, di tengah kita banyak yang kesibukan, biar kita tadi dibilang sombong oleh saudara, ya paling tidak kita say hello kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak family, untuk memberikan keakraban di antara keluarga itu dan saudara dengan cara-cara seperti itu. Yang paling sederhana adalah sekarang dengan grup WhatsApp, saya kira itu kita selalu pasti tahu, oh kita ada ternyata gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak menangani perbedaan nilai atau pandangan politik di dalam keluarga? Itu menjadi hak asasi. Kita tidak bisa mencampuri. Politik itu adalah hak asasi setiap orang. Kita tidak bisa mengintervensi pilihan-pilihan itu. Meskipun saudara sekalipun, istri sekalipun, anak sekalipun, kita berikan kebebasan terkait dengan hak-hak politiknya. Terkait dengan itu ya masing-masing punya pandangan. Silakan, kita harus secara demokratis dalam menyikapi itu. Itu apa yang menurut Bapak
menjadi faktor utama dalam menciptakan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak? Belajar dari pengalaman saja. Secara pribadi, ya anak itu harus selalu berbakti pada orang tua. Jangan menunggu orang tua yang menyapa anaknya, karena pada prinsipnya anaklah yang selalu berbakti. Pengalaman saya sampai hari ini, sedapat mungkin kita memberi kabar kepada orang tua terkait keadaan kita. Begitupun juga menanyakan kabar terkait orang tua kita, terkait keadaannya. Karena kesuksesan kita itu tidak terlepas dari orang tua. Maka bersyukurlah sebenarnya kepada kita yang masih punya orang tua, karena kita masih sempat memberikan kabar, bertanya kabar. Olehnya itu, sedapat mungkin kalau bisa orang tua itu sebagai sumber inspiratif. Kesuksesan kita adalah tergantung dari dua orang tua kita. Orang tua kita ridho, insya Allah kita sukses. Orang tua tidak ridho, mustahil kita akan sukses. Seperti itu untuk menjaga kekerabatan kita. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak di dalam keluarga? Contoh yang paling penting, kita memberikan contoh yang terbaik. 1000 kata itu tidak ada gunanya kalau tanpa ada perilaku kita. Satu perilaku itu lebih baik daripada 1000 kata. Olehnya itu, dengan memberikan contoh terkait attitude, moral, etika, ya pasti ini lebih efektif. Olehnya itu, jangan mengajari anak dengan teori, tapi mengajarlah anak dengan praktek. Apa yang kita lakukan, insya Allah itulah apa yang anak-anak lakukan. Apalagi di usia-usia mereka yang masih sifatnya imitasi. Usia-usia mereka di usia 2, 3 sampai 5 tahun itu imitasi. Sehingga yang kita lakukan itulah yang mereka lakukan. Oleh itu jangan pernah lalai sebagai orang tua di usia-usia seperti ini. Berikanlah contoh yang terbaik sehingga nanti anak-anak itu mengikuti apa yang kita lakukan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, apa pendapat Bapak tentang peran teknologi dalam hubungan keluarga? Bagaimana Anda menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung di antara anggota keluarga? Harus berimbang. Teknologi tidak bisa kita abaikan dan juga tidak bisa kita musuhi. Justru kita harus hidup berdampingan dengan teknologi. Tentu di sini adalah keseimbangan. Dikala positifnya ada, kita berikan, misalnya komunikasi, ya untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan teknologi sekarang sudah tidak susah, gitu. Tetapi hal yang negatif itu yang harus kita protek. Anak-anak kita tidak sepenuhnya kita biarkan untuk memanfaatkan teknologi dengan secara vulgar. Tapi kita sebagai orang tua memberikan pandangan, pemahaman, dan sekaligus proteksi terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan ini supaya teknologi ini juga memberikan kebermanfaatan, bukan sesuatu yang harus memberikan nilai negatif dan menjerumuskan kita, apalagi anak-anak kita. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana peran keluarga dalam membentuk identitas dan kepribadian seseorang? Ya tentu keluarga itu adalah fondasi sebenarnya. Fondasi. Kita di luar sana akan dinilai bahwa ini dari keluarga siapa ya. Misalnya anak-anak saya itu terlabeli nama saya di nama akhirnya. Sehingga baik buruk mereka di luar sana pasti keluarganya yang disebut. Olehnya itu, penanaman nilai-nilai yang baik itu fondasinya adalah di keluarga. Jadi di sana tempatnya. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang menurut Bapak penting dalam mendukung perkembangan emosional anak-anak di dalam keluarga? Ya, kita dukung apa yang menjadi bakat, keinginan yang kita lihat pada anak-anak itu ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan.
ya orang tua harus mendukung, tidak boleh membatasi. Karena kalau kita batasi, justru kita mematikan sebenarnya impian dan harapan anak-anak itu. Karena anak-anak itu dari awal, dari kecil itu sudah kelihatan sebenarnya apa yang menjadi keinginan keinginan dan bakat yang dia senangi sebenarnya. Ya sebagai orang tua ya tentu mendukung dan atau mensupport. Tentu juga disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan orang tuanya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak melibatkan anggota keluarga dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi seluruh keluarga? Ya, musyawarah mufakat tentu dalam keluarga itu penting, karena apapun yang menjadi keputusan diupayakan, karena saya sudah katakan tadi bahwa rumah tangga itu adalah sebuah organisasi. Tentu di dalamnya perlu musyawarah untuk mufakat. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengatasi perbedaan generasi dalam keluarga dan memelihara rasa hormat di antara anggota keluarga yang berbeda usia, Pak? Iya, itu secara proporsional saya katakan bahwa generasi yang dimaksud ya tentu kalau anak-anak kita tentu pasti ada satu generasi. Yang agak susah dalam keluarga itu terkadang yang berbeda ini antara kakek nenek, bapak sama anak. Ini jelas generasinya pasti ada perbedaan. Olehnya itu sebagai orang tua ya kita memberikan pemahaman kepada anak bagaimana bisa memahami generasi dulu itu seperti ini yang dijalani. Anak-anak kita berikan pemahaman bahwa harus menghargai yang lebih tua, kemudian harus menghargai kakek nenek, orang tua kita, om dan paman. Kita tidak membiarkan mereka untuk hidup dan generasinya, tapi juga harus seimbang. Kita tidak boleh lepas dari masa lalu kita. Gitu. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada tantangan khusus yang Bapak hadapi dalam memadukan keluarga dengan pasangan atau anggota keluarga yang berasal dari budaya atau latar belakang yang berbeda? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman yang saya lihat, tentu itu adalah yang namanya beda culture itu pasti beda kebiasaan. Tapi di sini justru sebenarnya jangan jaga masalah. Sebenarnya justru itu menjadi kekuatan dalam keluarga, karena dengan bersatunya dua budaya yang berbeda ini sebenarnya menjadi warna tersendiri. Ya, pelangi itu indah karena ada merah kuning hijaunya. Ya, begitu pula keluarga. Semakin banyak budaya yang ada dalam sana, itu semakin keluarga, semakin bervariasi. Tetapi ya disitulah pentingnya untuk memanfaatkan itu. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, itu sudah sumber kehancuran. Bagaimana caranya? Kita paksakan budaya kita kepada orang yang memang tidak biasa dengan itu. Tapi justru dengan menghargai budaya itu, justru itu semakin bagus, semakin harmonis sebuah keluarga itu. Kalau misalnya saling menempatkan budaya yang ada itu dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Pertanyaan selanjutnya itu, apa yang menurut Bapak penting dalam memelihara kualitas hubungan suami istri di tengah tuntutan dan ketekanan kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama ya sebagai ini ya, itu yang saya lihat ya, sebagai kepala rumah tangga itu memang harus berusaha, harus punya usaha, punya effort. Jangan dengan keadaan sekarang ini apa-apa semua serba dibeli terus Anda hanya berpangku tangan, itu mustahil juga. Olehnya itu seorang kepala rumah tangga aja punya usaha, harus berusaha bagaimana dia bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, menurut saya buat para keluarga ini ya itu ada pemahaman, saling memberikan pemahaman. Karena kenapa? Keinginan banyak, ya kemampuan sedikit kadang begitu. Olehnya itu di sinilah letaknya untuk berpemahaman bahwa jangan memiliki sesuatu itu berdasarkan keinginan, tapi milikilah sesuai kebutuhan. Jadi situ konsepnya. Kalau mampu menerapkan ini,
insya Allah saya kira tidak ada masalah seperti itu. Ada keinginan, ada kebutuhan. Prioritaskan kebutuhan, dia bisa keinginan. Ya seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Bapak membangun hubungan yang baik di antara anak-anak dan kakek nenek mereka? Memberikan komunikasi yang intens. Ya, kita sebagai orang tua dengan berkomunikasi kepada orang tua kita, nenek kakek dari anak-anak kita, di situ sebenarnya kesempatan untuk mengajak anak supaya ikut berinteraksi. Ada banyak hal manfaat. Yang pertama, anak-anak kita itu dia mengenali dari mana dia berasal. Yang kedua, bagi kakek nenek ada perasaan kebahagiaan tersendiri karena dia bisa berkomunikasi dengan anak atau cucu-cucunya. Dan bagi keluarga yang biasanya tinggal terpisah dari orang tuanya, ya efektifnya adalah bagaimana pada saat-saat senggang, pada saat liburan itu kita mengajak keluarga untuk berkunjung kepada keluarga atau orang tua kita, kakek dan neneknya, sehingga itu adalah sangat membantu sekali bagaimana mengembalikan rasa rindu, rasa kangen. Karena yang berkumpul itu seolah-olah bahwa kita selalu berada dalam kesatuan yang tidak terpisahkan oleh jarak dan waktu. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak percaya bahwa keluarga dapat menjadi jaringan dukungan yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan kehidupan? Harus percaya, karena ya keluarga adalah tempat siang dan malamnya kita. Sesibuk-sibuknya kita, pasti keluarga tempat kita untuk kembali. Olehnya itu masalah pun juga diselesaikan di tataran keluarga. Olehnya itu masalah di kantor, masalah di masyarakat, di keluarga lah sebenarnya tempatnya untuk memikirkan atau merefreshkan pikiran kita untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi di luar sana. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak memperkenalkan nilai-nilai budaya dan tradisi keluarga kepada generasi muda dalam keluarga? Ya, internalisasi saya kira kita sebagai orang tua ya tentu hidup dengan tradisi dan budaya kita masing-masing. Olehnya itu dalam generasi selanjutnya khusus dalam keluarga ya kita menginternalisasi kita budaya tradisi itu kita lakukan di rumah, kita lakukan di keluarga supaya kita tidak perlu mengajar secara bercerita terkait hal itu. Kalau kita lakukan juga percuma. Tapi kalau kita lakukan dengan sendirinya pasti terinternalisasi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita terkait dengan tradisi dan budaya. Dan kemudian kita perkuat dengan bagaimana komitmen kita terkait dengan pelestarian budaya itu sendiri. Karena kalau tidak ada komitmen, kita hanya sekedar melaksanakan tanpa ada pewarisannya, tentu saya anggap itu juga pasti tradisi dan budaya yang kita miliki juga pasti akan punah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Bapak melibatkan anggota keluarga dalam menjaga kesehatan fisik dan gaya hidup secara sehat bersama-sama? Yang paling sederhana adalah bagaimana kita dalam keluarga itu membiasakan diri untuk hidup sehat. Olahraga, meskipun tidak harus olahraga yang seperti dilakukan oleh orang lain ya, dengan berjalan pagi, dengan meminum air putih pagi hari, konsumsi yang makanan-makanan yang segar yang sehat. Nah, ini adalah cara untuk membiasakan diri dan keluarga untuk hidup sehat. Dengan seperti itu, kita tidak harus membeli alat yang mewah, makan yang mahal, obat yang mahal, tapi dengan membiasakan diri, insya Allah hidup sehat, insya Allah itu akan terus kita miliki selama dalam keluarga kita. Mungkin hanya itu perbincangan kali ini, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya juga berterima kasih. Iya, Pak.
sudah berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik untuk keluarga dan untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Baik pemirsa, sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Haslinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Sewa Suraya, Esos Enesos, MC, Kau saja langsung saja.